Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali anak-anak sekalian kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan materi pada pertemuan kedua ini. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana hakikat demokrasi menurut beberapa tokoh dan bagaimana menurut tata bahasa, sekarang pada pertemuan kedua ini kita akan membahas bagaimana pemerintahan dalam konsep demokrasi. Bagaimanakah dengan demokrasi atau pemerintahan yang dipakai di negara kita? Mari kita belajar. Jadi materi kita hari ini adalah demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Ya, jadi pertemuan kedua ini kita akan membahas demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Bagaimanakah demokrasi apabila dihubungkan atau dijalin dengan pemerintahan? Oke. Tujuan belajar kita pada pertemuan ini yang pertama kita akan menganalisis demokrasi, ya, menganalisis bentuk demokrasi berdasarkan teori klasik yang pertama, yang kedua nanti teori modern, ya. Jadi pada pertemuan ini kita akan mempelajari dua bentuk demokrasi dalam pemerintahan. Yang pertama teori klasik, yang kedua teori modern. Teori klasik nanti kita akan bertemu dengan tiga tokoh fenomenal, Plato, Aristoteles, dan Polybios, yang sebenarnya pada pertemuan pertama kita sudah mencoba membahas teori-teori mereka. Tetapi kemarin teorinya tentang demokrasi. Sekarang bagaimanakah teori mereka tentang demokrasi di dalam pemerintahan. Kemudian secara dalam teori modern kita akan menggunakan pendapat Leon Dugri. Kalau di teori klasik, dia menitik beratkan pada pengertian politik kekuasaan, bagaimanakah kekuasaan itu digunakan. Sehingga dalam teori klasik itu cenderung memperhatikan jumlah orang yang berkuasa. Satu, sekelompok, atau banyak, gitu ya. Berbeda dengan teori modern. Jadi dia menggunakan jumlah orang. Sedangkan teori modern dia lebih komplit. Selain unsur politik, juga ada unsur-unsur yang lain, ya, misalnya ekonomi, sosial, budaya, termasuk juga unsur kesejahteraan rakyat. Karena dalam teori modern, demokrasi itu arahnya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Sedangkan yang klasik lebih bertumpu kepada politik kekuasaan. Pada ajaran teori klasik, tokoh pertama yang kita pakai adalah Plato, ya. Plato membagi 5 bentuk pemerintahan. Aristokrasi, timokrasi, oligarki, demokrasi, dan tirani. Oke, bagaimana dengan aristokrasi? Aristokrasi itu adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang pintar, ya, yang dilaksanakan sesuai dengan konsep keadilan. Jadi ini adalah konsep pemerintahan yang baik. Pemegang kekuasaan orang pintar, kemudian mereka melaksanakan kebijakan sesuai dengan kepentingan orang banyak. Kemudian yang kedua ada timokrasi. Demokrasi itu bentuk pemerintahan dipegang oleh orang-orang yang ingin mencapai kemakmuran dan kehormatan, ya. Jadi para penguasa lebih cenderung untuk mendapatkan pujian, kehormatan, harga diri yang tinggi, gitu ya. Kemudian ada lagi oligarki. Bentuk pemerintahan yang dipegang oleh golongan orang-orang yang memiliki harta yang banyak, ya. Jadi yang bisa berkuasa hanya orang-orang yang memiliki harta yang banyak atau hartawan, ya. Kemudian berikutnya demokrasi. Menurut Plato, demokrasi adalah pemerintahan yang menyerahkan seluruhnya kepada rakyat. Tetapi konsep demokrasi di Plato kan belum begitu detail, gitu ya. Bagaimana konsep penyerahan kepada rakyatnya. Yang terakhir, menurut Plato, pemerintahan yang ada itu adalah tirani. Tirani adalah sebuah pemerintahan yang sebagian orang menganggap itu, bahkan mayoritas orang menganggap pemerintahan yang jelek, ya, karena
dilakukan dengan sewenang-wenang sehingga jauh dari cita-cita keadilan. Tapi ada juga beberapa kelompok orang mengatakan itulah cara yang tepat karena kondisi negaranya dianggap tidak bisa diberi kebebasan, maka harus diatur secara ketat supaya masyarakat bisa mematuhi apa yang diinginkan oleh pemerintah. Ini adalah konsep pemerintahan yang diungkapkan atau disampaikan oleh Plato. Berikutnya ajaran Aristoteles. Aristoteles kemarin kita sudah mempelajari bahwa Aristoteles merupakan murid dari Plato. Menurut Aristoteles, ya, pemerintahan itu dapat dikategorikan dua kriteria pokok. Satu, berapa orang yang memegang pemerintahan. Yang kedua, bagaimana kualitas pemerintahannya. Sehingga terdapat 5 macam atau 5 konsep pemerintahan menurut Aristoteles. Yang pertama, monarki. Monarki itu pemerintahan yang dibentuk oleh satu orang demi kepentingan orang banyak. Jadi ini termasuk ke dalam pemerintahan yang ideal. Kalau dalam pemerintahan modern, monarki ini kerajaan, gitu ya. Misalnya di negara-negara yang mengenal konsep kerajaan atau kekaisaran. Yang kedua, tirani. Tirani juga dibentuk oleh satu orang sama seperti monarki, tetapi tirani tidak untuk kepentingan orang banyak, lebih cenderung untuk kepentingan kelompoknya atau pribadi dia. Sehingga tirani termasuk pemerintahan yang buruk, ya, yang tidak baik. Konsep ketiga ada aristokrasi, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok orang. Kalau monarki dan tirani oleh satu orang, aristokrasi oleh sekelompok orang, ya. Tetapi pemerintahan yang aristokrasi biasanya tidak baik. Yang keempat ada politeia, adalah pemerintahan yang dianggap oleh seluruh rakyat demi kepentingan umum. Jadi rakyat banyak yang memegangnya. Politeia. Ini adalah pemerintahan yang baik dan sering dipakai. Yang terakhir, pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang tertentu demi kepentingan orang-orang tertentu juga, ya, yang disebut dengan demokrasi. Ini juga konsepnya tidak baik. Nah, pendapat dari Aristoteles, kalau kita perhatikan, seperti membandingkan 1 dengan 2, 3, 4, dan 5, gitu ya. Oleh karena itu, ajaran Aristoteles ini dikembangkan lebih lanjut oleh tokoh berikutnya. Menurut Polybius, sistem pemerintahan atau bentuk pemerintahan itu merupakan sebuah siklus. Dari 1 menuju ke 2, kemudian nanti dia akan menuju ke 3, 4, 5, 6, dan akan kembali lagi ke 1. Itu menurut konsep Polybius. Pada awalnya pemerintahan itu monarki yang dipimpin oleh satu orang, tetapi dia memimpin untuk kepentingan orang banyak sehingga negeri itu sejahtera. Tapi lama-kelamaan menurut Polybius penguasa yang monarki ini nanti akan tua. Maka dia akan dilanjutkan oleh penerusnya. Nah, penerusnya bisa jadi akan tetap menggunakan konsep monarki yang baik atau justru nanti lupa konsep sehingga dia memperkaya diri dia sehingga nanti monarki akan berubah menjadi tirani. Ketika pemerintahan itu tirani, ya, ketika dia masuk ke fase tirani, maka nanti kesewenang-wenangan itu akan dibenci oleh orang-orang. Maka nanti orang-orang mulai mengakomodir kekuatan, ya, untuk menggulingkan kekuasaan pemerintahan yang tiran, maka dia akan masuk ke fase aristokrasi. Maka muncul orang-orang yang punya modal, baik itu modal intelektual maupun modal finansial. Mereka akan berkelompok membentuk kekuasaan, tetapi nanti kekuasaan yang
mereka gunakan untuk kepentingan rakyat. Karena mereka didukung oleh rakyat untuk menggulingkan pemerintahan yang tiran. Tetapi nanti kelompok-kelompok yang sudah berkuasa ini merasa kita yang berjuang, kita yang punya modal, tetapi kok rakyat mau ikut-ikut senang. Lama-kelamaan kelompok yang tadi baik akan berubah pikiran menjadi oligarki. Ya, maka kelompok ini mulai melupakan orang-orang banyak atau rakyat yang mendukungnya, sehingga mereka membuat kebijakan untuk kepentingan kelompoknya. Maka oligarki berkuasa. Tetapi ketika oligarki berkuasa, rakyat banyak yang tadi ditinggalkan, maka rakyat ini juga akan mengkonsolidasi kekuatan. Ya, merasa ditinggalkan, mereka yang membeli, mendukung para orang-orang oligarki ini, maka nanti rakyat akan memberontak, bangkit, melawan sekelompok orang yang oligarki, sehingga rakyat akan mengambil kekuasaan. Ya, kalau di zaman sekarang itu kan demo gitu ya, kemudian ada kudeta gitu. Maka nanti pemerintahannya akan berubah menjadi demokrasi menurut Polybios. Maka rakyat yang berkuasa, kemudian apa yang diinginkan oleh rakyat nanti terpenuhi, tapi lama-lama ya rakyat ini kan nanti pemimpinnya berganti-ganti. Ketika nanti pada fase yang terangkat, yang dipilih untuk mewakili rakyat itu adalah orang-orang eh, tertentu, maka muncul orang-orang yang sangat kuat di antara kelompok-kelompok atau rakyat itu, ya, sehingga nanti muncul kelompok A mau berkuasa, rakyat bagian A mau berkuasa, sehingga nanti kekacauan itu ditengahi oleh satu orang yang sangat kuat, satu orang yang bisa menjernihkan situasi, satu orang yang dapat menyelesaikan banyak masalah, maka nanti eh, kembali lagi ke monarki, kembali nanti dipimpin oleh satu orang. Inilah menurut pendapat Polybios bahwa pemerintahan itu adalah sebuah siklus. Kalau kita perhatikan, kalau kita lihat perkembangan republik kita, nuansa siklus Polybios ini secara tidak langsung kita merasakan. Kita pernah dipimpin orang yang kuat, kita pernah dipimpin secara tidak langsung oleh warna-warna politik, ya, kelompok-kelompok tertentu yang ya bukan rahasia lagi kalau misalnya warna A yang berkuasa, maka hampir seluruh komponen itu diisi oleh warna A. Jika warna B berkuasa, sebaliknya juga begitu, ya. Maka nuansa siklus Polybios ini walaupun dia teori klasik, tapi dia bisa dirasakan dalam hal-hal yang ada dalam pemerintahan modern. Berikutnya dalam teori modern ada dua bentuk pemerintahan. Inilah dua bentuk pemerintahan yang dipakai saat ini. Masing-masing negara yang ada saat ini memilih salah satu. Kalau tidak memilih monarki, maka dia akan memilih republik. Ya, tidak ada yang dua-duanya. Wah, kalau dua-duanya kacau juga nanti. Ya, kita Republik Indonesia, sehingga kita menggunakan yang republik. Selama Indonesia berdiri sejak 17 Agustus 1945, kita tidak pernah menggunakan bentuk monarki. Ya, jadi sejak Indonesia berdiri sampai hari ini kita menggunakan bentuk republik. Yang pertama monarki, ya, monarki atau dalam kesehari-hariannya kita lebih mengenal istilah kerajaan. Jadi negara yang menggunakan konsep kerajaan yang dipimpin oleh raja, ratu, sultan, ya, baginda, kaisar, macam-macam ya, sesuai dengan apa yang dipakai di negara itu. Monarki itu juga berasal dari bahasa Yunani, mono artinya satu. Jadi yang berkuasa itu satu. Ya. Monarki terbagi atas 3 jenis, monarki absolut, konstitusional, dan parlementer. Monarki absolut, kekuasaan pemimpin tidak terbatas. Jadi pemimpin itu
adalah konstitusi. Ucapan pemimpin, ucapan raja merupakan aturan. Jadi apa yang dikatakan raja itu aturan. Barang siapa yang eh, membantah atau tidak menuruti apa yang dititahkan oleh raja, berarti dia melanggar konstitusi. Maka dia dapat dihukum. Dan hukumannya pun sesuai apa yang diinginkan oleh raja. Kata raja pancung, maka dipancung. Kata raja bunuh, maka dibunuh. Ya, sehingga monarki absolut tidak cocok lagi ya, walaupun pernah dipakai di beberapa negara, misalnya di Saudi, ya, di Brunei dan di Swaziland, ya, sebuah negara kecil. Yang kedua, monarki konstitusional. Ini yang banyak dipakai sekarang, ya. Jadi sistem bentuk pemerintahnya kerajaan, tetapi raja dibatasi oleh konstitusi atau undang-undang dasar. Jadi raja tidak bisa semena-mena lagi. Kalau misalnya dalam konstitusi mengatakan bahwa tidak ada hukuman mati, walaupun nanti raja mengatakan hukum mati si A, maka tidak bisa dilakukan hukuman mati, ya. Bahkan rajanya dianggap nanti melanggar konstitusional, ya, melanggar konstitusi. Ini banyaklah negara, ya, yang menggunakan ini, termasuk negara-negara yang akrab dengan negara kita. Yang terakhir, monarki parlementer. Jadi kekuasaan raja itu hanya sebagai kepala negara. Sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh parlemen. Nanti parlemen biasanya akan menunjuk perdana menteri, ya. Jadi raja itu hanya simbol kekuasaan. Contohnya misalnya di Jepang, kaisarnya simbol kekuasaan, yang mengatur pemerintahan justru parlemen, ya. Begitupun dengan Inggris misalnya, ya. Ratu adalah lambang kekuasaan negara. Tidak bisa digulingkan. Tetapi kepala pemerintahannya, Perdana Menteri, bisa digulingkan atau bisa diganti-ganti. Kalau raja, ratu nggak bisa diganti sampai dia menyerahkan tahtanya kepada penerusnya, gitu. Yang kedua, republik. Republik berbeda dengan monarki. Jika monarki itu kepala negaranya, rajanya bisa turun-temurun, ada istilah darah biru. Kalau kita darah merah nggak bisa berarti, ya. Coba kalian cek darah kalian itu, jangan-jangan ada yang biru. Berarti kalian itu keturunan raja, ya. Kalau merah, sama seperti Pak rakyat kita. Semoga kelak ke depan ada yang jadi raja Indonesia atau raja Sumatera Selatan atau raja kabupaten kota, ya. Amin. Republik itu pemimpinnya presiden. Kalau monarki raja, dia presiden. Kalau presiden tidak bisa turun-temurun, ya, walaupun di Indonesia ada turun-temurun, ya, kebetulan karena rakyat mempercayai dalam pemilu. Jadi siapapun boleh menjadi kepala negara, boleh menjadi presiden, ya, petani boleh jadi presiden, kemudian pengusaha boleh, asalkan memenuhi syarat untuk dicalonkan, ya. Setelah dicalonkan, asalkan rakyat nanti mempercayainya sehingga dipilih oleh rakyat. Oke. Sama seperti monarki, republik juga ada 3 macam. Ada republik absolut. Nah, sebuah bentuk pemerintahan otokratis dipegang oleh satu orang. Nah, ini pemerintahannya, presidennya diktator. Ini banyak di zaman-zaman dulu, ya. Jadi baik monarki absolut maupun republik absolut ini banyaknya di tahun-tahun dahulu kita belum lahir, ya. Kalau sekarang kalau ada maka biasanya nggak tahan lama, biasanya tidak damai negeri itu, sering terjadi keributan-keributan, ya. Italia dan Jerman, ya, pernah menggunakan ini. Jerman ada Hitler, kemudian Italia ada Mussolini, ya. Nah, ini yang banyak dipakai republik konstitusional. Presiden kekuasaannya dibatasi oleh undang-undang dasar. Kita pakai yang ini. Jadi
Indonesia menggunakan bentuk republik konstitusional. Ya, jadi kekuasaan presiden tidak menguasai seluruh bidang. Ya, jadi presiden memang berfungsi ganda sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, tetapi presiden bekerja sama dengan lembaga-lembaga negara yang lain, ya. Ada parlemen atau DPR, kemudian ada utusan daerah atau DPD, ya. Ada lembaga-lembaga yudisial, ya. Bahkan ada MPR sebagai penjelmaan dari unsur politik dan unsur daerah, ya. Amerika Serikat juga menggunakan republik konstitusional. Oleh karena itu, dalam periode-periode tertentu, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 8 tahun, dilakukan pemilihan umum untuk pergantian presiden, ya. Ya, kalau nasib baik, maka presidennya dipilih lagi, maka 2 periode. Bahkan ada negara yang mungkin eh, tidak sampai 1 periode diturunkan, ya, karena rakyat menganggap bahwa presiden sudah melanggar konstitusi. Yang berikutnya republik parlementer. Kalau konstitusional tadi presidennya berfungsi ganda sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, tapi dalam republik parlementer pemerintahan diserahkan ke perdana menteri seperti di monarki, ya. Jadi presiden sebagai kepala negara, kemudian kepala pemerintahannya perdana menteri, ya. Ini contohnya ada India, kemudian Prancis, ya, Pakistan. Nah, kita pernah menggunakan republik parlementer ketika kita menggunakan UUDS dan konstitusi RIS. Jadi Bung Karno, ya, itu sebagai kepala negara, kemudian kepala pemerintahnya ada beberapa kabinet, itu ada di pelajaran sejarah. Nah, jadi ada 3 juga republik. Demikian anak-anak, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Semoga memberikan wawasan yang baru untuk kalian. Tetaplah perhatikan tugas-tugasnya, baik tugas dari Bapak maupun dari guru-guru yang lain. Perhatikan jadwal, jangan lalai. Walaupun kita belajar dari rumah, tetapi disiplin harus tetap ditegakkan. Semoga apa yang Anda cita-citakan ke depannya dapat terwujud dengan baik. Salam sehat dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.